Saudara, jangan pernah berharap FIFA atau AFC akan memindahkan venue putaran keempat dari Qatar atau dari Arab Saudi. Jangan berharap, itu hal yang mustahil. Bahkan sampai pasukan zombie menyerang atau sampai kiamat dunia itu juga pertandingan pasti akan digelar di situ. Nggak usah ngarap, karena pertama mereka itu anak emas, skenario-nya jelas. Arab Saudi dan Qatar akan ke Piala Dunia, itu skenario. Kedua, saudara-saudara, ini perang juga minggu depan udah selesai. Bayangin aja, jenderalnya banyak yang tereliminasi, saudara-saudara. Masa dibilang menang? Halo, saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan. Kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin. Kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei, Darussalam, Singapura, Timur Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng. Dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan tidak hoax, saudara-saudara. Tidak hoax dan bukan klaim semata. Tidak lebay juga, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Jadi begini, saudara-saudara, eskalasi yang terjadi di Timur Tengah, di Middle East, di Teluk sana, itu sudah berkembang sangat cepat sejak hari Jumat yang lalu, sejak akhir pekan lalu ketika ada serangan dari Wahyudi ke rumahnya Rani. Itu eskalasinya meningkat, kedua negara saling jual beli kembang api, saudara-saudara. Mereka saling jual beli kembang api, serangan ke sana ditangkis dengan penangkis serangan udara, sini mereka menyerang menggunakan pesawat. Kemudian eskalasi itu meningkat dengan kehadiran, keterlibatan Mama Rika. Kemudian serangan juga dilancarkan ke Qatar, saudara-saudara, ke Qatar, tuan rumah, calon tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Playoff, saudara-saudara, ke Qatar. Dan ya kemungkinan besar kalau itu terus meluas bisa merembet juga ke Arab Saudi, ke negara-negara sekitar lah, saudara-saudara. Ke negara-negara sekitar eskalasinya karena ya ini ya gitulah. Dan ini memunculkan kekhawatiran nanti bagaimana nasib kualifikasi Piala Dunia itu, putaran keempat itu, apakah akan terus dilanjutkan digelar di Qatar atau tidak. Karena Qatar juga akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U17, saudara-saudara, akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Dan Arab Saudi sekarang ini sedang ikut Piala Emas CONCACAF Gold Cup di Amerika Serikat. Bayangin, negara Asia tapi diundang untuk ikut turnamen di Amerika Serikat, Piala Emas konfederasi di Amerika Utara, Tengah, dan Karibia. Ini memunculkan pertanyaan itu, saudara. Banyak sekali orang-orang di Indonesia, media, pandit, saya nggak tahu ya, mungkin pengurus juga ya, berharap FIFA, AFC memindahkan venue pertandingan itu nanti ke luar Timur Tengah. Dan satu-satunya negara yang di luar Timur Tengah yang dianggap aman dari jual beli kembang api itu adalah Indonesia. Banyak sekali yang berharap, banyak sekali yang ngarep, saudara-saudara, ngarep sekali untuk FIFA, AFC itu memindahkan venue pertandingan itu nanti dari Qatar, dari Arab Saudi untuk dipindah ke Indonesia. Itu banyak sekali yang berharap, saudara-saudara. Saya nggak berharap, saudara-saudara. Saya nggak berharap. Saya ini orangnya realistis dan sesuai fakta. Kalau hitam saya katakan hitam, kalau putih saya katakan putih, sesuai realitas, nyata kenyataannya. Dan memang ini kalau kalian terlalu banyak ngarep, itu nggak akan terrealisasi. Dan itu hal yang mustahil, saudara-saudara. Hal yang mustahil. FIFA maupun AFC akan memindahkan venue pertandingan nanti itu pindah dari Qatar, dari Arab, itu hal yang mustahil.
Kenapa? Ini bulan Juni. Nanti turnamennya itu, putaran keempat playoff-nya itu digelar Oktober. Ini waktunya masih panjang, saudara-saudara. Juni, Juli, Agustus, September masih panjang. Jadi dalam berapa 3 atau 4 bulan itu segala halnya bisa terjadi. Segala halnya bisa terjadi. Itu saudara. Yang jelas adalah begini. Qatar, Arab Saudi itu adalah anak emasnya FIFA, anak emasnya FC. Lobby mereka itu kuat. Lobby mereka itu kuat. Kalau di dalam politik internasional global itu lobby Wahyudi itu kuat sekali. Tetapi kalau di sepak bola, lobby yang kuat adalah lobbynya Arab Saudi dan lobbynya Qatar. Kenapa? Karena mereka punya duit. Duit mereka itu tidak terbatas. Tidak terbatas, saudara-saudara. Dan itu digunakan untuk olahraga, untuk sepak bola, untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan organisasi olahraga di internasional, khususnya sepak bola. Jadi saya tidak membayangkan, dan itu yang nggak mungkin, nggak usah dibayangkan juga, saudara-saudara. FIFA, AFC akan bilang, ya udah Saudi kau pindah, Arab Saudi, Qatar dipindahkan. Apapun yang terjadi di sana, saudara-saudara, apakah pasukan zombie menyerang sekalipun, dunia kiamat sekalipun, saudara-saudara, itu pertandingan pasti akan tetap digelar di sana. Pegang omongan saya, saudara-saudara, pegang omongan saya. Nanti buktikan ya, buktikan sejarah yang akan membuktikan omongan saya. Tapi itu fakta seperti itu, gak akan mungkin dipindah. Dan Qatar itu memang istimewa di mata FIFA, saudara-saudara, di mata FIFA, di mata AFC. Kalau mereka nggak istimewa, nggak mungkin Piala Dunia 2022 digelar di Qatar. Orang saingannya negara-negara besar ketika itu kan, ingat kan? Karena terbukti setelah itu kan ada suap. Sepp Blatter masuk penjara. Michel Platini juga masuk penjara. Jadi itu udah jelas lah, itu mereka, dan skenarionya itu sudah bisa dibaca bahwa Arab Saudi dan Qatar itu diharapkan, diskenariokan akan ikut Piala Dunia. Ikut Piala Dunia, karena kalau tuan rumah Piala Dunia 2034 nggak ikut Piala Dunia 2026 dan 2030, ya lucu, saudara-saudara. Lucu. Dan tuan rumah Piala Dunia 2022 kok kemudian tidak ikut Piala Dunia 2026, itu juga lucu. Jadi itu skenarionya itu sudah bisa dibaca, sudah jelas. Walaupun Anda Indonesia, Irak, Oman, Uni Emirat Arab itu berteriak sekencang apapun, salto sekalipun di gurun pasir sana, gurun sana, nggak akan didengar, saudara-saudara, nggak akan didengar. Percayalah sama saya, karena memang itu memang skenarionya itu seperti itu, sudah jelas, tanda-tandanya itu sudah jelas, itu transparan, udah bisa dibaca, nggak perlu analisis komentator atau ahli yang canggih-canggih, pengamat pandit yang canggih-canggih, yang berpengalaman, yang pernah kenal sama Gianni Infantino untuk membaca itu, nggak usah. Itu tanda-tandanya, sinyal-sinyalnya itu sudah jelas bahwa Arab Saudi dan Qatar itu adalah dua negara yang sangat istimewa di depan FIFA dan AFC. Mereka, yaitu yang seperti yang saya bilang, Arab Saudi sekarang sedang ikut Gold Cup di Amerika Serikat. Edisi sebelumnya Qatar juga sempat diundang. Jadi hal yang mustahil, dan hal yang mustahil kalau venue akan dipindah, dan jangan pulang ngarep. Saudara-saudara, kedua, perang ini, pertempuran antara, ya jual beli kembang api lah kalau saya mengistilahkan seperti itu, antara Israel, Wahyudi dengan Rani, Maharani itu, dan Mama Rika, dibantu Mama Rika itu sebentar lagi juga pasti akan selesai, saudara-saudara. Yakinlah itu, nggak nyampe seminggu juga konflik itu, masalah itu akan selesai. Sekarang fakta di lapangan ya, yang nggak pernah dibicarakan oleh media-media di Indonesia, yang cenderung ditutup-tutupi oleh media Indonesia, saya nggak tahu alasannya apa. Dan itu adalah fakta bahwa sejumlah fasilitas nuklir Maharani Irania itu sudah dieliminasi, sudah tercerai-berai. Fasilitas-fasilitas militer, pangkalan militer, fasilitas peluncuran kembang api juga banyak yang dieliminasi. Yang paling spektakuler ya tentu saja ilmuwan nuklir mereka itu sudah banyak
banyak belasan itu sudah berhasil dieliminasi. Kemudian jenderal-jenderal, saudara-saudara, panglimanya, garda revolusi tereliminasi, kepala stafnya tereliminasi, penggantinya langsung 4 hari menjabat langsung tereliminasi. Jadi banyak sekali jenderalnya yang tereliminasi. Jadi itu nggak pernah dibicarakan di Indonesia dan nggak pernah dibahas di media Indonesia. Bahkan ada beberapa di media Indonesia yang mengatakan bahwa ya Wahyudi Isriwil ketar-ketir, banyak yang mengungsi. Aduh, itu hoax semua. Karena realitasnya, kenyataannya adalah seperti yang saya bilang tadi. Dan ini, kondisi seperti ini itu akan memaksa Maharian untuk bersedia menandatangani perjanjian damai atau gencatan senjata, atau mereka akan mundur secara teratur, tidak akan berani lagi menyerang si Isriwil, apalagi di situ ada Mamarika. Jadi ini minggu depan ini juga sudah selesai, dan kalau minggu depan sudah selesai ya sudah selesai, nggak ada lagi alasan bagi FIFA, bagi AFC untuk menunda venue, untuk memindahkan venue pertandingan putaran keempat itu yang notabene baru akan digelar pada bulan Oktober. Masih jauh, saudara-saudara. Itu, saudara-saudara, saran saya, daripada kalian sakit hati. Daripada fans di Indonesia sakit hati, pandit di Indonesia sakit hati, pengamat di Indonesia sakit hati, media di Indonesia sakit hati, pengurus PSSI sakit hati, nggak usah lah memikirkan opsi untuk memindahkan pertandingan. Nggak usah, itu dari sekarang udah harus di mindset, itu harus ditanamkan di situ. Jadi opsi itu sebaiknya dibuang jauh-jauh, nggak usah lagi berharap, nggak usah lagi memikirkan itu, nggak usah. Jadi itu nanti sakit hati kalian, saudara-saudara. Dan kalau sakit hati ya pasti akan muncul teori-teori kontrasepsi, konspirasi yang nggak jelas. Yang menuduh ini, menuduh itu, ada ya macam-macam lah, nggak usah. Jadi itu dilupakan saja, dihilangkan saja. Dan sekarang lebih baik fokus mempersiapkan skuad, mempersiapkan tim, baik secara fisik, mental, taktik, strategi, teknis maupun non teknis. Itu yang jauh lebih penting, jauh lebih bijaksana. Bijaksana apa bijaksini ya? Jauh lebih logis, lebih masuk akal untuk dilakukan daripada terus-menerus mempermasalahkan penunjukan Qatar, terus-menerus mempermasalahkan penunjukan Arab Saudi. Walaupun ya memang itu lucu, walaupun itu memang aneh, tetapi kita nggak usah terus-menerus membahas itu. Sekarang fokus saja mempersiapkan skuad terbaik Indonesia. Nanti pertandingan akan seperti apa, taktik dan strateginya kira-kira memprediksi lah, menganalisis calon lawan itu seperti apa, kemudian cara main lawan seperti apa, itu jauh lebih penting diambil daripada membicarakan faktor tuan rumah. Kemudian siapkan juga mental, karena kemungkinan besar akan banyak faktor non teknis yang tidak terduga yang bisa saja menghambat, mempengaruhi konsentrasi para pemain, termasuk juga ini pembahasan pemindahan venue seperti ini juga bisa disebut sebagai faktor non teknis yang berpotensi untuk mempengaruhi para pemain. Kira pemain tidak terpengaruh ketika di Indonesia sendiri, di pers di Indonesia, media di Indonesia, baik media mainstream maupun media sosial itu banyak sekali membahas masalah kontroversi tuan rumah ini nanti pemain juga bakal terpengaruh. Justru itu akan menjadi kontraproduktif bagi usaha tim itu sendiri untuk berjuang lolos ke Piala Dunia. Jadi sudahlah, dihentikan. Terima saja kenyataannya, memang fakta demikian. Fakta, realitas, logisnya memang FIFA, AFC itu lebih sayang Arab Saudi, lebih sayang Qatar karena mereka punya duit. Kalau Anda mau seperti itu ya, Anda harus punya duit lebih banyak. Itu, Anda harus bisa menyaingi Arab Saudi, harus bisa menyaingi Qatar, harus punya jaringan lobby yang kuat, harus punya kekuatan finansial yang kuat, harus bisa membeli petinggi FIFA, harus bisa membeli petinggi AFC. Itu solusinya, bukan mengumpat, bukan meratapi nasib, bukan berteriak-teriak di tengah jalan, di padang pasir yang nggak ada orang yang mau dengar. Percuma, saudara-saudara. Itu solusi yang bisa dilakukan. Kedua, solusinya adalah
di lapangan. Buktikan kualitas kalian di lapangan. Buktikan permainan kalian di lapangan. Kalahkan lawan kalian. Kalau nanti Indonesia tergabung dengan Arab Saudi, ya kalahkan Arab Saudi. Kalau nanti Indonesia tergabung dengan Qatar, kalahkan Qatar. Kalau nanti Indonesia tergabung dengan Irak, kalahkan Irak. Oman, kalahkan Oman. Uni Emirat Arab, kalahkan Uni Emirat. Begitu. Dalam itu nanti kan tiga tim, dua pertandingan. Nah, dua kemenangan itu bisa diambil, saudara-saudara. Lolos, saudara-saudara, ke Piala Dunia. Tapi kalau tidak, ya sudah. Apa mau dikata, mau ke playoff juga kemungkinan berat. Karena masih ada playoff peringkat kedua, playoff dengan peringkat kedua, kemudian playoff dengan interzone. Nah, interzone itu bisa siapa aja. Bisa ketemu dari Afrika yang tentu saja lebih berat, ketemu dari Amerika Selatan yang juga lebih berat, ketemu dari mana lagi ya? Oseania, gampang kalau Oseania. Tapi kalau ketemu dari Amerika Selatan, Afrika, atau Amerika Tengah, ya berat, saudara. Jadi fokus saja kepada tim, gak usah bicara soal penunjukan tuan rumah. Anggap aja itu sudah selesai. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita ulas, semua sudah kita analisis, semua sudah kita cakap, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita bacotin. Tadi saudara-saudara, tadi hari ini tadi saudara-saudara, kita baru saja membahas tentang kemungkinan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran keempat, playoff, saudara-saudara, yang semula akan digelar di Arab Saudi dan Qatar. Kemungkinan apakah akan dipindahkan ke negara lain atau tidak, mengingat eskalasi di Timur Tengah yang meningkat. Israel dan Irania jual beli kembang api, saudara-saudara. Mereka saling jual beli kembang api. Ya begitulah. Pesta kembang api kedua negara. Kemudian Amerika juga ikut-ikutan jual beli kembang api, sehingga eskalasi meningkat. Apalagi beberapa Qatar juga ikut menjadi sasaran serangan dari perang itu, saudara-saudari. Jadi jual beli kembang api sampai menyasar sampai Qatar. Pangkalan Amerika yang ada di Qatar coba digempur, tetapi pada akhirnya serangan-serangan itu berhasil dipatahkan oleh sistem pertahanan anti serangan udaranya milik Qatar, milik Amerika. Pokoknya ramelah saudara-saudara ini, dan ini menimbulkan spekulasi. Banyak sih yang berharap di Indonesia, khususnya pengamat, pandit, media ngarep, saudara-saudara, ngarep untuk FIFA memindahkan venue pertandingan nanti dari Qatar atau dari Arab Saudi, dan Indonesia katanya sih sudah siaplah kalau diterima. Tetapi itu ngarep itu, ya menurut saya saudara-saudara, itu adalah ya hil yang mustahil. Hil yang mustahil. FIFA akan memindahkan venue Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia dari Qatar atau dari Arab Saudi. Bahkan sampai kiamat pun pertandingan tetap akan digelar di situ. Bahkan ketika ada zombie menyerang, itu pun pertandingan akan tetap di situ. Kenapa? Karena Qatar ini anak emas, saudara-saudara. Qatar, Arab Saudi itu anak emas, duitnya banyak, dan itu memang sudah disetting supaya kedua negara itu nanti lolos ke Piala Dunia. Sementara negara kayak Indonesia, Oman, Irak, aduh itu nggak dianggap. Uni Emirat Arab walaupun duitnya banyak juga nggak terlalu dianggap, karena sekarang yang duitnya banyak ya hanya Qatar dan Arab Saudi. Jadi jangan berharap itu yang mustahil. Kedua, itu perang itu perjual beli kembang api ini kan sebentar lagi juga selesai, saudara-saudara. Sementara turnamennya yang playoff itu nanti kan rencananya Oktober. Ini masih ada banyak, ini masih Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, masih 4 bulan. Dalam 4 bulan itu masih banyak hal yang bisa terjadi. Dan perang juga ini nanti nih, catat omongan saya, minggu depan itu juga sudah selesai, saudara-saudara. Yakin saya. Kenapa? Dan jangan mengatakan bahwa Irania akan menang. Orang jenderalnya itu banyak yang tereliminasi. Logikanya dari mana, saudara-saudara? Perang itu jenderalnya itu adalah otaknya. Kalau otaknya sudah dihabisin, ya mau dibilang menang dari Hong Kong.
Kemudian belum lagi fasilitas-fasilitas nuk-nuknya itu sudah dihancurkan. Jadi ya ini perang sudah selesai minggu depan dan turnamen playoff-nya itu digelar pada Oktober, ya nggak akan ada alasan untuk memindahkan itu. Jadi nggak usah ngarep lah, realistis saja. Sekarang fokus pada kemampuan tim untuk bermain away menghadapi faktor teknis maupun non teknis nanti di sana, di Saudi maupun di Qatar. Gitu aja kok repot. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Gak usah rasis. Santai aja, ini hanya bola. Kita cari teman, bukan cari musuh, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Saudara-saudaraku semuanya. Oke? Sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!